Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah. Suara saya jelas tidak? Suara saya jelas kedengaran? Jelas, Pak. Jelas sih, Pak. Oke, jelas ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita sudah masuk di materi bab 3 ya. Materi kita itu sudah masuk bab 3, tidak terasa. Nah, kita juga sudah masuk di pertemuan ke-21. Nah, ini adalah pertemuan ke-21 dari pertemuan pertama yang kita laksanakan. Nah, untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang anekdot ya. Anekdot. Mungkin ada yang bertanya apa itu anekdot? Nah, saya akan share materinya dulu. Oke. Dari gambar yang kalian lihat di layar HP masing-masing, ini adalah gambar kucing. Ya. Kemudian ada kata move on. Nah, kalau bab yang lalu menyampaikan ide melalui teks eksposisi, menyampaikan ide atau gagasan atau pendapat melalui teks eksposisi, di bab ketiga ini kita akan menyampaikan ide melalui anekdot. Apa itu anekdot? Nah, sebelum kita bahas apa itu anekdot, lihat dulu gambar ini. Sudah dilihat. Oke, Dwi Intasari, silahkan dibaca paragraf 1. Dwi Intasari. Nyalakan mic-nya, Dwi Intasari, kemudian dibaca paragraf 1. Silahkan. Apa yang dapat kamu amati dari gambar di atas? Sekilas gambar di atas hanya terlihat sebagai gambar. Tunggu, Kak. Salah. Ada kakakku, Pak. Aku betul. Lanjut. Kakakku. Aku betul. Jangan saya, Pak. Oke, kalau begitu saya suruh dulu Fitria Nurul Husna. Ya, Fitria Nurul Husna, silakan paragraf 1. Apa yang dapat kamu amati dari gambar di atas? Sekilas gambar di atas hanya terlihat sebagai gambar 2 ekor kucing yang saling berdekatan di depan ruang kelas. Akan tetapi dengan tulisan move on yang merupakan plesetan dari move on, maka kamu dapat memahami maksud dari foto tersebut. Alih-alih menggunakan model 2 anak muda, misalnya, fotografer yang membuat foto itu malah mengambil gambar 2 ekor kucing. Sebuah kecerdasan menangkap momen, cara menyampaikan sebuah makna secara tersirat, seperti pada gambar di atas juga berlaku dalam anekdot. Nah, kalau kamu melihat gambar ini adalah gambar 2 ekor kucing di depan kelas dengan caption move on. Nah, anekdot itu menyampaikan sebuah makna secara tersirat atau tidak tertulis. Jadi ada pesannya ingin disampaikan dalam gambar ini. Apakah pesannya kelucuan? Apakah pesannya sebuah harapan? Apakah pesannya sebuah sindiran? Oke, kita lanjut ya. Jadi saya belum jelaskan tentang apa itu anekdot. Berikutnya lagi yang baca Dwi Agustian Yasir. Lanjut Dwi Agustian. Oke, Dwi Agustian. Kelihatan di layarnya Dwi Agustian? Oke, mana Dwi Agustian? Tidak ada.
Kalau begitu kita ke Saldi. Saldi tadi ada ya. Oke, silakan Saldi. Pada pelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar tentang observasi dan eksposisi. Pada pelajaran ini, kamu akan belajar menyampaikan ide, gagasan, bahkan kritik melalui anekdot. Dengan menguasai materi ini, kamu akan dapat menyampaikan kritik dengan cara yang lucu, tetapi mengena. Ya, lanjut. Untuk meningkatkan kemampuanmu pada pelajaran ini, kamu akan belajar 1. Mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Oke, stop ya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan anekdot? Mungkin kamu pernah dengar kata anekdot. Oke. Nah, jadi teks anekdot, jadi ini adalah pelajaran yang paling gampang kita pelajari, yang paling lucu. Kalau kamu pernah melihat stand up comedy, ya, pernah nonton stand up comedy? Nah, pernah. Stand up comedy adalah bagian daripada anekdot. Tapi stand up comedy ada yang masuk kategori humor, ada yang masuk kategori anekdot. Nah, jadi teks anekdot adalah cerita singkat tapi lucu, menarik karena biasanya mengenai orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi teksnya berisi cerita fiksi yang disajikan berdasarkan kisah dari kehidupan nyata dan biasanya melibatkan orang yang terkenal. Jadi teks anekdot adalah cerita singkat tapi lucu. Ya, sebentar kita lihat contohnya. Nah, ini ada gambar animasi karikatur yang lagi tertawa. Jadi kalau kita mendengar kata anekdot, ujung-ujungnya adalah mulut seperti ini. Cerita singkat tapi lucu dan menarik. Ya. Apa fungsinya teks anekdot? Ya, sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan. Kalau kamu pernah nonton stand up comedy, ya di situ biasa ada yang mengkritik pemerintah, ada yang mengkritik seseorang, ada yang mengkritik pejabat, tapi dalam bentuk cerita yang lucu. Kalau pernah nonton stand up comedy, kamu tertawa, berarti itu bisa jadi sebuah anekdot, bisa jadi sebuah cerita humor. Jadi ada perbedaannya nanti anekdot dengan cerita humor. Tapi persamaannya sama-sama membuat kita tertawa. Nah, fungsi berikutnya ya tentu sebagai hiburan, ya. Sebagai analogi. Analogi itu contoh dalam menjelaskan sesuatu untuk menarik perhatian. Tujuannya ya menyampaikan kritikan secara tidak langsung dengan cara menyindir. Ya, bisa yang disindir itu adalah layanan publik, ya misalnya fasilitas-fasilitas umum di bidang hukum. Yang paling banyak adalah politik, lingkungan, dan sosial. Kedua, ya membangkitkan tawa untuk menghibur. Ya kalau kita anekdotnya dalam bentuk teks, berarti yang dia hibur adalah pembacanya. Kalau dia dalam bentuk seperti stand up comedy itu, berarti yang dia hibur adalah penontonnya. Mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum.
dari kisah singkat itu sendiri atau melukiskan suatu sifat dengan bahasa yang ringan. Maksudnya bahasa yang ringan yaitu bahasa keseharian kita yang disampaikan secara lucu. Nah, ciri-ciri teks anekdot, fiksi, ya, atau percakapan singkat dengan gambaran realistis. Maksudnya gambaran realistis sesuai dengan yang ada di sekitar kita. Bersifat menggelitik, lucu, kadang menjengkelkan, dan konyol. Namun ujung-ujungnya membuat kita tertawa. Menyindir secara tidak langsung. Pak, bagaimana tuh caranya menyindir secara tidak langsung? Nah, menyindir secara tidak langsung yaitu mengibaratkan sesuatu dalam bentuk sindiran. Contoh ya, tapi ini bukan anekdot. Ya, misalnya ada temanmu jarang sekali masuk di kelas. Ya, biasa ada yang menyindir dengan menyebutnya manusia langka di kelas. Nah, secara tidak langsung mungkin kamu bisa tersenyum mendengarkan kata manusia langka di dalam kelas. Nah, tapi ini bukan sebuah anekdot. Ini hanya sebuah kalimat. Tapi nanti untuk anekdotnya ada alur ceritanya. Jadi materi bab 3 ini sangat menarik karena terlalu ringan. Ya. Bahasanya yang kita gunakan bahasa keseharian yang dimana ujung-ujungnya adalah membentuk sebuah kelucuan. Nah, di dalamnya, ya, di dalam teks anekdot terkandung tokoh, berarti ada pemerannya, ya, ada latarnya, ada rangkaian peristiwa, ada pelajaran, dan ada nasihat. Oke, kita lihat. Ya, contohnya di buku paketnya di halaman 79 itu, silahkan dibuka. Saya share dulu bukunya. Oke, kita langsung saja ke ini. Contoh. Mungkin Wintasari sudah bisa membaca. Tidak ada kakaknya toh? Oke, silahkan Wintasari. Yang mana, Pak? A. Mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Mendata pokok-pokok isi anekdot. 2. Mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar atau membaca cerita lucu. Cerita lucu tersebut bisa jadi hanya merupakan cerita rekaan, tetapi banyak juga yang didasarkan atas kejadian nyata. Ada cerita lucu yang dibuat benar-benar untuk tujuan menghibur, tetapi ada juga yang digunakan untuk tujuan lainnya. Oke, stop. Salah satu. Nah, jadi tadi sudah dikatakan bahwa ada cerita lucu yang benar-benar hanya untuk menghibur, ada juga yang digunakan untuk tujuan lainnya. Apa itu tujuan lainnya? Ya, itu tadi adalah menyindir. Ya, tujuan lainnya adalah menyindir. Siapa yang disindir? Ya, adalah tokoh-tokoh atau orang-orang, bisa saja terkenal, bisa saja tidak. Intinya ada orang yang disindir. Oke, yang baca lagi siapa? Anugrah Aldipani. Lanjutkan bacaan temannya tadi. Ini. Anugrah, silahkan. Anugrah. Yang mana, Pak? Salah satu. Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyiapkan kritik, tetapi tidak dengan cara
yang kasar dan menyakiti. Ya. Anekdot ia cerita singkat, menarik karena lucu dan mengenaskan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting, Ya. lucu masyarakat, atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dengan dasar cerita lucu dan menambahkan unsur rekan. Seringkali partisipan pelaku cerita tetap kejadian dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekan. Meskipun demikian dan ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Oke. Nah, seandainya ini kita belajar di kelas, ya, saya banyak sekali cerita anekdot yang masih saya ingat sampai sekarang. Ya. Ya, karena kita belajarnya di rumah, ya kita batasi yang penting-penting saja. Namun di buku ini, di buku paket ini ada banyak cerita anekdot. Tapi saya juga punya koleksi yang sampai sekarang saya masih hafal. Oke. Ya, sekarang tutuplah bukumu dan mintalah dua orang tuamu secara berpasangan untuk membaca dialog teks anekdot. Ya. Nah, di sini ada sebuah contoh cerita anekdot, judulnya Dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, kalau begitu kita di sini diminta dua orang, ya. Saldi menjadi Tono, ya. Saldi menjadi Tono, kemudian Dwi Agustian Yasir. Dwi Agustian Yasir, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, jadi Saldi menjadi Tono, ya. Kemudian Dwi Agustian yang menjadi pemeran kedua. Oke, silahkan dimulai. Siapa tadi yang menjadi Tono? Silahkan dibaca. Ya, Pak. Ya, silahkan. Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Oke, Dwi Agustian. Begitu saja. Diklarifikasi, Tono. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Ya, oke. Ya, mungkin kamu bisa belum menangkap pesan yang tersirat di sini, ya. Nah, di sini ada seorang dosen, ya. Dosennya ini, kalau anggaplah guru seperti saya, kalau dia mengajar tidak pernah meninggalkan tempatnya. Diibaratkan ini adalah seorang pejabat, ya, yang tidak mau meninggalkan jabatannya. Itu pesan yang tersirat dalam cerita anekdot ini. Ya, jadi ada pejabat yang tidak mau lengser. Misalnya bupati sudah bertahun-tahun, sudah 20 tahun, dia tetap masih ingin jadi bupati. Sudah 15 tahun, dia masih mau ingin memimpin. Nah, inilah yang disindir dalam cerita ini, ya. Nah, ada lagi, ini tadi disampaikan dalam bentuk dialog. Ya, ini Tono dan pelakunya adalah Tono dan Udin. Ada juga cerita anekdot disampaikan dalam bentuk wacana, ya. Oke, kita ke wacana yang kedua. Silahkan tadi Dwi Agustian, caranya Dwi Agustian paragraf 1, dilanjutkan Saldi paragraf kedua. Silahkan. Kisah seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Namun Timur Leng memberi syarat agar Nasruddin
mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu sambil menuntun keledai itu. Ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun jika tidak, maka hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. Lanjut, Saldi. 2 minggu kemudian, ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah ia ajarkan kepada keledai. Nasruddin lalu menggiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Oke. Lanjut. Si keledai menatap buku itu, kemudian sangat ajaib. Tak lama kemudian si keledai mulai membuka buku itu dengan lidahnya, terus-menerus, lembar demi lembar, hingga halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah keledaiku. Sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Timur Leng merasa ada yang tidak beres dan ia mulai menginfograsi. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Namun ia minta jawaban. Bagaimana cara mengajari keledai membaca? Nasruddin berkisah. Sesampainya di rumah, aku disiapkan lembaran-lembaran besar mirip buku. Aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia berlatih membalik-balik halaman buku itu. Oke. Namun, bukanlah ia tidak mengerti apa yang dibacanya. Tukas Timur Leng. Tukas itu katanya ya. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca. Hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Jadi kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Nah, mungkin ada yang pernah mengalami ya, cerita. Jadi kalau dia hanya ada orang yang hanya membuka-buka buku tanpa harus membacanya, maka dia diibaratkan seperti seekor keledai. Nah, dari 2 contoh anekdot di atas, jawablah pertanyaan berikut ini, tidak usah dikerjakan ya. Nah, apa masalah yang dibahas tadi? Ini dosen yang juga menjadi pejabat, umurnya, ya mengapa dosen tidak mau berdiri dari tempat duduknya? Ya ternyata karena kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki oleh orang lain. Apa maksudnya? Ya, ini para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat yang baru. Oke. Nah, ini contohnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, silahkan nyalakan kameranya. Oke, saya simpulkan dulu materi kita hari ini. Jadi, materi kita hari ini adalah anekdot. Apa itu anekdot? Nah, anekdot adalah cerita lucu yang disampaikan dalam bentuk, bisa dalam bentuk dialog, bisa dalam bentuk wacana, di mana dalam isinya itu mengkritisi, ya, mengkritisi seseorang, bisa orang terkenal, tapi rata-rata orang terkenal,
atau bisa saja orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, tadi sudah ada contohnya seorang pejabat, bagaimana kalau seorang pejabat tidak mau meninggalkan kursinya, oh ternyata adalah pejabat yang tidak ingin lengser dari jabatannya. Terus cerita yang kedua, yaitu tentang keledai tadi. Jadi apabila ada seseorang yang membuka buku tanpa membacanya atau membalik-balikkan saja, melihat gambarannya, maka bisa diibaratkan sebagai seorang keledai. Karena keledai kalau membaca hanya membalik-balik buku tanpa membaca isinya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, kalau tidak ada, kamera sudah menyala semua. Ya, dengan ucapan alhamdulillahirabbil pertemuan ke-21 saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di grup WhatsApp. Warahmatullahi wabarakatuh.